Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi tentang verifikasi alat ukur sekunder. Berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama, Aldanaya Kamila Anastasia, absen 2. Yang kedua, Farah Aida Humairo, absen 11. Yang ketiga, Hindrio Parmanto, absen 14. Yang keempat, Naila Adeli Dwinanda, absen 23. Yang kelima, Raka Ananta Baskoro, absen 26. Berikut peta konsep yang akan dijelaskan pada PPT kali ini. Berikut adalah pengertian verifikasi. Verifikasi adalah proses di mana ditentukan persesuaian antara suatu peralatan laboratorium dengan spesifikasi yang tertera untuk peralatan tersebut, termasuk penentuan kesalahan, error pada suatu titik atau lebih. Pengertian kalibrasi. Kalibrasi adalah memastikan kebenaran nilai-nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai-nilai yang diabadikan pada suatu bahan ukur dengan cara membandingkan dengan nilai kebenaran konvensional yang diwakili oleh standar ukur yang memiliki kemampuan telusur ke standar nasional atau internasional. Lalu selanjutnya ada tujuan dari verifikasi dan kalibrasi, yaitu untuk mengetahui kesalahan atau penyimpangan alat ukur tersebut, sehingga ketelitian alat ukur dapat diketahui dan memastikan apakah alat ukur tersebut masih bisa digunakan atau tidak. Untuk mengkalibrasi atau memverifikasi suatu alat, maka harus memperhatikan beberapa syarat. Yang pertama, yaitu standar acuan harus mampu telusur ke standar nasional atau internasional. Metode kalibrasi harus diakui secara nasional maupun internasional. Personil kalibrasi harus terlatih yang dibuktikan dengan adanya sertifikat dari laboratorium kalibrasi yang terakreditasi. Ruangan atau tempat kalibrasi harus terkondisi seperti suhunya, kelembaban, tekanan udara, aliran udara, dan kedap getaran. Alat yang dikalibrasi harus dalam keadaan baik atau tidak rusak. Berikut adalah teknik verifikasi labu ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan verifikasi alat ukur sekunder. Alat ukur yang akan kita verifikasi di video kali ini adalah labu ukur. Labu ukur yang digunakan adalah labu ukur Iwaki 100 ml. Alat-alat yang digunakan sebagai berikut: termometer, piala gelas, labu ukur 100 ml, labu semprot, dan pipet tetes. Lalu ada hair dryer dan alat untuk mengeringkan labu ukur. Lalu ada termometer ruang dan juga neraca digital. Yuk langsung ikuti cara kerjanya. Yang pertama, kita bersihkan labu ukur yang akan kita verifikasi. Dan pastikan juga labu ukur yang dipilih adalah labu ukur yang baik. Dan harus ada tutupnya. Nah, selanjutnya, bilas labu ukur yang akan kita verifikasi dengan alkohol. Ingat ya, bagian dalamnya saja, bagian luarnya cukup dikeringkan dengan tisu. Lalu, buang alkohol yang ada di dalam labu ukur ke piala gelas pembuangan. Lalu, tutup kembali labu ukur. Setelah itu, keringkan labu ukur menggunakan hair dryer. Setelah kita yakin bagian luar dan dalam labu ukur kering, kita pegang labu ukur menggunakan tisu. Harus dengan tisu ya. Lalu, kita tutup kembali dengan tutupnya menggunakan tisu juga. Setelah itu, nyalakan neraca dan timbang bobot labu ukur kosong beserta tutupnya.
lalu didapat bobot sebesar 58,6610 gram. Setelah itu, keluarkan kembali labu ukur. Bersihkan neraca kembali dan matikan neraca. Step selanjutnya adalah isi labu ukur dengan air suling. Mengisi labu ukur dengan air suling hingga air suling 1 cm di atas tanda tera. Setelah itu, seka labu ukur. Setelah diseka, lalu dihimpitkan dengan cara disedot hingga tanda tera. Lalu tutup kembali labu ukur. Jangan lupa ya memegangnya menggunakan tisu. Setelah itu, nyalakan kembali neraca digital dan masukkan kembali labu ukur beserta tutup dan juga air suling. Lalu didapat bobot sebesar 158,1698 gram. Lalu keluarkan labu ukur dan matikan neraca. Lalu catat suhu ruang sebesar 26,8 derajat Celcius dan suhu air suling sebesar 27,8 derajat Celcius. Lalu dicatat dan lakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Untuk menghemat waktu, maka kita buang air suling sedikit saja ke piala gelas pembuangan. Lalu isi kembali labu ukur dengan air suling hingga 1 cm di atas tanda tera. Lalu kita seka. Kemudian kita himpitkan dengan cara disedot hingga tanda tera. Lalu nyalakan neraca dan timbang bobot labu ukur dan tutupnya beserta air suling di dalamnya pengulangan kedua. Lalu didapatkan bobot sebesar 158,1757 gram. Lalu keluarkan kembali labu ukur dan matikan neraca. Lalu dicatat suhu ruang sebesar 26,9 derajat Celcius dan suhu air suling 27,8 derajat Celcius. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Berikut adalah teknik verifikasi pipet volumetri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menunjukkan cara untuk memverifikasi pipet volume. Simak baik-baik ya. Nah, ayo kita lihat alat-alat apa aja sih yang dibutuhin. Yang pertama, ada stopwatch. Lalu ada bulb, pipet volume yang akan diverifikasi, tisu kering, neraca digital, lalu ada piala gelas yang sudah dibilas dan dicuci dengan alkohol lalu dikeringkan, kemudian air suling, dan terakhir jangan lupa termometernya. Langkah pertama yang dilakukan adalah menimbang bobot piala gelas kosong yang sudah dibilas dan dicuci dengan alkohol, kemudian dikeringkan. Selama proses verifikasi, piala gelas tidak boleh disentuh dengan tangan secara langsung. Jangan lupa dicatat bobot piala gelas kosongnya. Kemudian, bilas pipet dengan air suling minimal sebanyak 2 kali.
sampai melebihi tanda tera. Lalu, bulb dilepas dan ditahan menggunakan jari. Lalu, sekap pipet dengan tisu. Setelah itu, himpitkan sampai tanda tera. Kemudian, pindahkan air suling ke dalam piala gelas yang telah diketahui bobot kosongnya sambil dihitung waktunya dengan menggunakan stopwatch. Lalu catat delivery time-nya. Lalu, timbang piala gelas yang sudah berisi air suling. Jangan lupa dicatat bobotnya. Jangan lupa dicatat suhu air suling dan kelembaban udara ruangan. Kemudian, ulangi pekerjaan tersebut minimal 5 kali dengan jumlah yang ganjil. Pada pengulangan seterusnya, tidak perlu lagi menimbang bobot piala gelas kosong, karena bobot piala gelas kosong didapat dari bobot piala gelas dan air suling pada pengulangan sebelumnya. Contoh, pada pengulangan kedua, maka bobot piala gelas kosong didapat dari bobot piala gelas dan air suling pada pengulangan yang pertama. Begitupun untuk pengulangan selanjutnya. Demikian video mengenai verifikasi pipet volume. Semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah teknik verifikasi buret. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan cara melakukan verifikasi buret. Walaupun tidak begitu demonstrasi karena lebih banyak ngomong kata-kata daripada demonstrasi beneran. Oke. Alat dan bahannya adalah tisu, wadah penampungnya yaitu Elmer, kertas pengganjal, bisa kertas apa saja yang dapat digunakan untuk mengganjal, aquadesk, termometer, neraca analitik, hygrometer digital thermal, stopwatch, dan pastinya buret. Buret. Dan sebelum langkah-langkah dikerjakan, lembar kerja disiapkan, buret diidentifikasi, dan dicatat data kondisi lingkungan. Dicatat data kondisi lingkungan yang terdapat pada hygrometer. Yang pertama, buret dibersihkan, dialirin air. Lalu penampung air dibersihkan juga. Air dibersihkan juga. Nah, dikeringkan. Yang ketiga adalah air ditimbang. Ini ditimbang dan dicatat sebagai bobot kosong pastinya. Keempat, buret diisi aquadesk sampai kurang lebih 1 cm di bawah skala 0. Ini misalkan skala 0 sini 1 cm kayak segini di bawah skala 0. 1 cm di atas skala 0. Lalu buret diseka dan dihimpitkan sampai skala 0 dengan tisu. Oke, ini dihimpitkan dengan tisu sampai airnya sudah sampai skala 0. Lalu
Aquades dipindahkan ke Erlenmeyer sampai minus cos tepat pada titik uji yang pertama, yaitu 10 mili. Jadinya Aquades yang dalam buret tadi dialirkan ke dalam Erlenmeyer sampai minus cosnya tetap pada 10 mili. Lalu Erlenmeyer yang udah diisi Aquades tadi ditimbang sebagai bobot Erlenmeyer plus Aquades uji pertama. Lalu suhu Aquades diukur dengan segera untuk memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan suhu sebelum pengukuran. Lalu dilakukan pengukuran lagi, semua itu lagi sebanyak 5 kali pada titik uji 10 mili dan dicatat semua hasilnya. Lalu saat melakukan pengolahannya, hasil bobot Erlenmeyer plus Aquades uji pertama tadi dibawa ke pengolahan yang kedua sebagai bobot kosong Erlenmeyer-nya dan juga bobot pengulangan bobot Erlenmeyer plus Aquades uji yang kedua tadi dibawa ke ketiga sebagai bobot kosong Erlenmeyer yang ketiga dan seterusnya sampai ke pengolahan yang kelima. Setelah sudah melakukannya 5 kali, lanjut ke skala uji 25 mili. Melakukannya seperti skala uji 10 mili dan pastinya dilakukan 5 kali. Setelah sudah melakukan uji 25 mili, setelah sudah melakukan uji 25 mili by 5 kali tadi, lanjut ke skala uji 50 mili. Skala uji 50 mili ini diwajibkan dihitung delivery time-nya, yaitu waktu yang dibutuhkan air untuk semua air untuk mengalir ke bawah, yaitu 50 mili. Dan pastinya menggunakan stopwatch. Dihitung pastinya mulai dari skala 0 sampai 50 mili. Dan pastinya dan melakukannya sama seperti uji 10 mili dan 25 mili, dilakukan pengolahan sebanyak 5 kali. Dan begitulah cara melakukan verifikasi buret. Berikut ini adalah laporan hasil verifikasi labu ukur. Selanjutnya adalah data hasil verifikasi labu ukur. Timbangan yang digunakan adalah Mettler Toledo dan suhu air sulingnya sebesar 27,8 derajat Celcius. Isi dari tabel tersebut adalah skala uji, ulangan, bobot wadah kosong, bobot wadah plus air, bobot air, suhu air suling, dan suhu ruang. Selanjutnya, perhitungan verifikasi labu ukur. Untuk persyaratan kelas alat untuk labu ukur menurut tabel AS 2164978, untuk persyaratan kelas A-nya kurang lebih 0,08 mili, dan untuk persyaratan kelas B-nya kurang lebih 0,15 mili. Pertama-tama kita menghitung koreksi tabel S1 dengan cara membagi skala uji dengan 1000, kemudian dikali dengan nilai tabel S1 sebesar 4,68, sehingga didapatkan hasil sebesar 0,468. Selanjutnya, untuk menghitung koreksi tabel E3 dengan cara membagi skala uji dengan 1000, lalu dikalikan dengan nilai tabel E3 sebesar minus 0,05, sehingga didapatkan hasil sebesar minus 0,0005. Lalu untuk menghitung volume air, kita akan menjumlahkan bobot air, rata-rata bobot air, koreksi tabel E1, dan koreksi tabel E3, dan didapatkan hasil sebesar 99,9758 mili. Selanjutnya, toleransi yang didapatkan sebesar 0,02. Berikut ini hasil dari perhitungan sebelumnya.
Kesimpulannya, pada verifikasi labu ukur ini didapatkan nilai koreksi tabel E1 atau E2 yang sudah tadi kita hitung sebesar 0,468 dengan koreksi tabel E3-nya sebesar minus 0,005. Berdasarkan perhitungannya, didapatkan pula volume air sebesar 99,9758 mili dengan toleransi 0,02. Sehingga apabila kita simpulkan, labu ukur tersebut telah memenuhi syarat tabel AS 2164 1978 dan terverifikasi dalam keadaan layak pakai. Selanjutnya, berikut ini adalah data hasil verifikasi pipet volumetri. Dengan timbangan yang digunakan adalah Mettler Toledo, suhu air sulingnya sebesar 27,8 derajat Celcius, kelembabannya sebesar 71% RH, dan tekanan udaranya 990 mB. Untuk tabelnya, berisi skala uji, ulangan, bobot wadah kosong, bobot wadah plus air, bobot air, suhu air suling, dan suhu ruang, dengan delivery time-nya juga. Selanjutnya, perhitungan verifikasi pipet volumetri dengan persyaratan kelas alat untuk pipet volumetrinya menurut tabel AS 2166-1978. Untuk persyaratan kelas A-nya sebesar kurang lebih sebesar 0,02 mili dan persyaratan kelas B-nya kurang lebih 0,04 mili. Pertama-tama kita menghitung koreksi tabel E1 dengan cara membagi skala uji dengan 1000, kemudian dikali dengan nilai tabel E1, sehingga didapatkan hasil sebesar 0,0468. Kemudian koreksi tabel E3-nya dengan cara membagi skala uji dengan 1000, kemudian dikalikan dengan nilai tabel E3 sebesar minus 0,05 dan didapatkan hasil sebesar minus 0,0005. Untuk volume airnya, kita cari menggunakan penjumlahan antara rata-rata bobot air dengan koreksi tabel E1 dan koreksi tabel E3. Dan didapatkan hasil sebesar 10,0545 mili dengan toleransi sebesar 0,05 mili. Kesimpulannya, pada verifikasi pipet volumetri didapatkan koreksi tabel E1 atau E2-nya sebesar 0,0468, dengan koreksi tabel E3-nya juga sebesar minus 0,0005, sehingga berdasarkan perhitungan didapatkan pula volume air sebesar 10,0545 mili dengan toleransi sebesar 0,05. Untuk rata-rata waktu air yang didapatkan sebesar 14,08 detik. Dari data yang didapatkan, kita dapat menyimpulkan bahwa pipet volumetri tersebut tidak memenuhi syarat kapasitas nominal dan toleransi yang ada pada tabel AS 2166, tetapi pipet volumetri tersebut memenuhi syarat waktu alir kelas B dan dapat disimpulkan bahwa pipet volumetri tersebut terverifikasi tidak layak pakai. Selanjutnya, laporan hasil verifikasi buret. Untuk data hasil verifikasi buret, timbangan yang digunakan adalah Mettler Toledo dengan suhu air suling sebesar 26 derajat Celcius. Untuk tabel, yaitu ada skala uji, ulangan, bobot wadah kosong, bobot wadah plus air, bobot wadah plus bobot air yang dipindahkan, lalu suhu air suling, suhu ruang, dan delivery time. Lanjut. Selanjutnya, perhitungan verifikasi buret. Persyaratan kelas alat untuk buret 50 mili ini menurut tabel AS 2165-1978, persyaratan kelas A-nya kurang lebih 0,05 mili, persyaratan kelas B-nya kurang lebih 0,1 mili. Pertama-tama kita mencari koreksi nilai tabel E1 dengan cara membagi skala uji dengan 1000, kemudian dikali dengan nilai tabel E1. Untuk skala uji 10 mili didapatkan koreksi nilai tabel E1-nya sebesar 0,042. Untuk skala uji 25 mili didapatkan sebesar 0,005.
Lalu untuk skala uji 50 mili didapatkan sebesar 0,21. Untuk koreksi nilai E3-nya, kita membagi skala uji dengan 1000, kemudian dikali dengan nilai tabel E3. Untuk hasil koreksi tabel E3, skala uji 10 mili sebesar minus 0,0004, skala uji 25 mili sebesar minus 0,001, dan skala uji 50 mili sebesar minus 0,002. Lalu untuk volume air, kita menjumlahkan rata-rata bobot air dengan koreksi tabel E1 dan koreksi tabel E3. Untuk skala uji 10 mili didapatkan volume air sebesar 9,9797 mili, untuk skala uji 25 mili sebesar 24,9896 mili, untuk skala uji 50 mili sebesar 50,1444 mili. Lalu untuk toleransi, skala uji 10 mili sebesar 0,02, skala uji 25 mili sebesar 0,01, dan skala uji 50 mili sebesar 0,14. Selanjutnya ini adalah tabel dari hasil perhitungan sebelumnya. Untuk kesimpulan, didapatkan bahwa buret tersebut telah memenuhi syarat kapasitas nominal dan toleransi kelas B, serta syarat waktu alir yang tertera pada tabel AS 2165-1978. Sehingga apabila disimpulkan, buret tersebut terverifikasi dengan keadaan layak pakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.